Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada. Teman-teman, ini udah hari Selasa ya, jadi udah selesai ini hari tasyrik. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihan a'mal. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, amal soleh kita yang kita lakukan di hari-hari terakhir beberapa hari ini. Karena apa ya, katanya Pak Ustadz Rasulullah SAW bilang 10 hari kemarin itu hari-hari yang sangat berharga ya. Ada di surat Al-Fajr ya, wal fajr walayalin asyr ya. Ya, udahlah saya nggak mau ceramah ya. Cuman mau ini dong teman-teman, ngucapin terima kasih banyak buat bapak yang udah support Arena Pisau ya, yang udah belanja di sini selama beberapa tahun terakhir, mungkin 3 tahun atau 4 tahun terakhir selama saya jualan pisau. Dan Idul Adha ini terasa beda sekali teman-teman. Pertama, memang dari segi ekonomi Indonesia udah lagi kacau ya, lagi apa ya, krisis lah istilahnya ya. Dan sama di pisau pun kita merasakan seperti itu teman-teman. Di beberapa bulan sih, nggak di setahun penuh gitu, ada beberapa bulan kita mengalami titik terendah ya. Yang sulit gitu, mikir apa cukup gitu kan, apa gimana gitu kan. Tapi ya tetap dengan tawakal, dengan usaha dan dengan berdoa teman-teman. Di tahun ini juga sebulan saya coba jualan domba, iseng doang teman-teman, nyalo ya. Karena saya agak awalnya memang pengen buka lapak, cuman qadarullah tidak ada fasilitas yang memadai. Sadar diri bahwasanya belum ada kandang, belum ada modal, belum ada pembeli dan lain-lain, semua unsur itu tidak ada teman-teman. Walaupun secara darah atau secara nasab dari kakek saya, bahkan atasnya lagi, saya bercerita ayah saya adalah Pak Iqbal, ayahnya adalah rahimahullah Haji Muhammad Rais, atasnya adalah kakeknya ayah saya Pak Jamhari. Itu semuanya itu jualan kambing teman-teman. Agak emosional ya. Ya, semuanya itu penjual hewan kurban. Walaupun sekarang benderanya atau estafet penjualannya itu bukan di tangan saya. Walaupun saya rasa saya mampu, atau mungkin saya ada beberapa kenalan teman-teman peternak di daerah, walaupun tidak dikenalin ya teman-teman. Jadi kalau di sini budayanya atau diturunin gitu teman-teman, channel itu link pembelian atau diajarin caranya gitu, bener-bener diajarinnya bersanad dari kakek ke kakek, dari atas ke bawah tuh bersanad semua gitu. Dari atas ke bawah tuh bener-bener diajarin, nak besok kamu beli di sini ya, jualnya ke sini ya, kita udah ada langganan ini gitu, tinggal disuapin gitu, nih jualan, nih caranya jualan nih, ngambilnya di sini, jualnya di sini, bersanad gitu, bersanad semuanya, ada jalur nasabnya dari mulai hulu sampai ke hilir tuh diajarin caranya. Nah, qadarullah setelah ayah saya ada pekerjaan, kemudian benderanya turun ke adiknya, adik yang terakhir sekarang buka tempat. Terus qadarullah beberapa tahun lalu om saya meninggal yang megang benderanya, kemudian benderanya jatuh ke om yang lain. Nah, sekarang ada di tangan beliau. Sama sistemnya kayak gitu ya, diajarkan segalanya, caranya dan lain-lain ya. Terus saya kemarin coba posting domba murah teman-teman ya, buat teman-teman mungkin udah lihat di story saya, domba-domba murah. Harganya mulai dari 1.100.000, bahkan ada yang 1.050.000. Itu usia minimal teman-teman, usianya minimal 8 bulan yang saya jual, karena ketentuannya di dalil itu minimal 6 bulan ya.
minimal 6 bulan. Bahkan betina pun boleh, bahkan hamil pun boleh ya disembeli untuk kurban. Jadi mungkin teman-teman di sini ada khilafiyah atau ada perbedaan pendapat, tapi saya ambil yang itu buat teman-teman yang mau ngambil yang usia 2 tahun atau yang udah kupak itu ya terserah aja. Cuman saya menjelaskan ini yang saya tahu aja teman-teman, tidak perlu perdebatan ya, karena sih pengen cerita doang. Ini Idul Adha seperti ini. Idul Adha saya kali ini sangat berbeda ya teman-teman ya. Lalu berjalan waktu, sehari, 2 hari, seminggu, sepekan, 2 pekan, ternyata Masya Allah per hari itu, satu hari itu saya bisa menjual mungkin 35 ekor satu hari teman-teman. Satu hari 35 ekor, 20 ekor per hari. Itu caranya adalah karena saya nggak punya kandang dan saya nggak punya karyawan dan lain-lain, direct teman-teman, dari petani langsung ke pembeli. Saya posting harga sekian, misalnya 1.300.000, timbangan 25 kilo, minimal 5 ekor, Bapak transfer ke saya, uangnya saya pegang, petani saya suruh kirim ke Bapak. Ketika barang sampai, Bapak laporan barangnya sesuai dengan video yang saya kirimkan, saya transfer uangnya ke petani. Begitu terus teman-teman, 5 ekor, 5 ekor, 10 ekor, 15 ekor per orang. Masya Allah. Udah ngejual, terakhir itu saya ngejual itu udah 300-an teman-teman, 300 lebih bahkan. Itu di Hamin 7 kayaknya, di Hamin 7. Terus banyak permintaan, makin kesini makin banyak, makin puas. Nah terakhir itu dari Jawa Timurnya tidak mau kirim ke Jakarta kalau banyak tempat. Jadi per hari itu saya bisa ngirim sekitar 8 alamat, 9 alamat ya, paling dikit-dikitnya 5 alamat per hari. Akhirnya orang Jawa Timurnya, Mas Luki, bilang, Mas ini udah nggak bisa lagi nih, Ji, udah nggak bisa lagi nih kalau kayak gini, karena tim ekspedisi maunya satu titik, turun satu titik teman-teman, turun satu tujuan. Jadi satu rate isinya 60 ekor, minimal 50 ekor, itu turun di satu alamat. Saya bilang, Mas aku nggak punya tempat. Ya udah kalau nggak punya, ya udah kita stop sampai di sini gitu kan. Cuman permintaan itu banyak banget teman-teman. Minta domba harga 1 juta, 1.100.000, 1.200.000, sampai yang gede-gede juga ada gitu kan. Saya bilang ini ada peluang di sini, cuman saya nggak punya tempat. Ya udah akhirnya Bismillah kita masukkan teman-teman. Kita kirim domba besar, ada yang kecil juga, campur lah pokoknya. Itu sebanyak 50 ekor di rumah saya. Kalau buat teman-teman yang tahu kemarin, yang tahu war itu, rumah saya tuh sebesar garasi teman-teman, garasi mobil. Ukurannya mungkin sekitar 4x5 atau nggak sampai 4, mungkin 3,5, mungkin 3,5 kali 5 meter. Mungkin nggak sampai 5, mungkin 4,8. Itu kita isi 50 ekor domba. Itu rasanya teman-teman campur aduk sekali. Saya nggak tahu itu habis apa enggak. Tawakal. Ya maksudnya saya nggak tahu itu benar-benar. Saya minta doa orang tua. Saya peluk orang tua, saya bilang, doain bisa ini habis, saya bilang. Alhamdulillah barang sampai. Setiap prosesnya dari mulai domba berangkat, perjalanan, proses penurunan itu saya update terus. Setiap langkah-langkahnya itu saya update teman-teman. Saya bilang ini sampai di sini, ini sudah sampai di sini, sampai saya bilang sampai kemungkinan sampai di Jakarta itu jam subuh, jam 5 ya. Qadarullah mobilnya telat teman-teman. Mobilnya telat, datangnya jam 9. Itu yang nunggu di rumah saya udah ramai sekali teman-teman. Masya Allah. Ya, dan kalau dibilang bukan nyari profit teman-teman. Aduh, ini sebenarnya emang bener-bener bantu buat teman-teman mau kurban. Karena saya lihat di Jakarta itu, ya mungkin memang beda-beda strategi ya. Ada teman-teman yang mau jual dengan harga yang mahal, mungkin memang dari segi sewa lapak, terus kalah belanjanya terlalu mahal, dari Jawanya terlalu mahal, terus mungkin juga biaya karyawan, biaya pakan dan lain-lain, makanya jadi up-nya jauh teman-teman. Mungkin secara belanjaannya juga jauh teman-teman ya, modalnya. Karena saya dapatnya cukup murah, misal domba 20 kilo itu saya bisa dapat harga 1 juta rupiah bersih sampai Jakarta. Mungkin teman-teman bisa dapatnya 1,8. Kalau gitu kan udah kalahnya udah jauh ya. Biasanya kan 20 kilo itu pasaran Jakarta sekitar 2,5, 2,2 atau minimal 2 juta ya teman-teman ya. Tapi saya bisa dapat harga 1 juta. Dan saya jual 1.100.000. Kenapa? Pertama saya bantu teman-teman petani di daerah. Kedua juga saya bantu teman-teman yang kurban. Tidak ada maksud buat ngerusak pasaran, murni buat ngebantu teman-teman kurban. Saya
Berlalu kisah di hari-hari. Ayah saya bercerita, berlalu kisah di hari-harinya. Kakek saya beberapa kali menjual hewan kurban itu secara rugi, teman-teman. Misal modalnya 3 juta, ada orang datang punya uang 2 juta, tapi barangnya nggak ada, dikasih. Iya. Ayah saya juga bilang, kakek saya itu pedagang. Beliau dagang bunga anggrek itu sampai bisa pergi haji. Ya, seperti itu. Rahimahullah. Tapi kakek saya selalu bilang, orang mau ibadah itu jangan dipersulit. Dia punya uang berapa, kasih aja. Kalau kira-kira masih bisa ditutup dengan bisnis-bisnis yang lain, kasihkan aja hewannya, terima uangnya seadanya. Dia punya uang. Ya. Ilmu itu yang saya ambil, yang saya amalkan. Jadi waktu saya nggak pernah ketemu sama kakek saya, 1 kali pun nggak pernah. Ketika orang tua saya menikah itu, kakek dan nenek saya udah nggak ada. Tapi kisah perjuangannya sampai ke kuping saya. Saya dengar kakek saya seorang pendakwah, guru ngaji, pedagang, dagang daging, dagang anggrek. Anaknya banyak, teman-teman. Ada 10 kalau salah. Rahimahullah wa rahmatan wasiat. Jadi alhamdulillah dombanya habis, teman-teman. Dalam waktu 2 jam itu 50 ekor. Itu yang kloter pertama. Kemudian di kloter kedua kejadiannya sama, tapi ini masuknya 2 rit, teman-teman. Iya, 1 rit aja udah penuh di sini, 50 ekor. Kloter kedua masuk barang dari Wonosobo 35 ekor. Dari Jember itu 45 ekor. Kejadiannya sama, saya update barangnya per pengiriman. Dari pengiriman saya update belanjaan, list harga, bobot segala macam saya update semua sampai domba sudah jalan. Saya update di WhatsApp. Saya kasih tahu keadaannya begini dan begitu. Dan luar biasa, ketika barang sampai sudah ramai. Pembelinya sudah sangat ramai, teman-teman. Alhamdulillah. Ada yang beli 5, 10, udah kayak pasar hewan. Tapi part 2 itu gak ada yang beli 10. Paling banyak itu 7 paling banyak yang beli 7. Pak Yuda itu beli 7. Alhamdulillah. Jadi Idul Adha saya kali ini sangat beda, teman-teman. Bukan pedagang pisau, tapi pedagang yang lain, pedagang hewan kurban. Ya, insya Allah di tahun-tahun ke depan, kalau memang belum ada tempat yang memadai, saya nggak buka lagi. Udah cukup. Saya cuma sekedar ingin tahu gimana cara rasanya menjadi pedagang hewan kurban. Tapi beberapa hari ini saya sering menangis. Mungkin karena bisa membantu teman-teman Sohibul Kurban. Dan mereka sangat senang, teman-teman, karena di harga segitu
nyari hewan kurban itu tidak ada. Di Jakarta itu tidak ada yang jual harga 1.100.000 layak kurban dengan bobot 20 itu nggak ada teman-teman. Insya Allah nggak ketemu teman-teman. Dan kebahagiaan itu masuk juga ke dalam hati saya, dan setiap harinya berlipat. Nggak beda teman-teman ya. Saya tuh kalau saya mau bercerita, saya dari kecil itu, dari SMA, kelas 1 SMA tuh saya jual nasi uduk. Ya, 1 SMA pertama kali jualan itu nasi uduk. Ganti jualan ke jualan handphone waktu SMA sekolah itu. Jualan kelinci dan lain-lain. Ganti jualan ke jualan yang lamanya itu jualan baju bola itu lama sekitar 7 tahun. Lalu jualan topi itu lama 7 tahunan juga kurang lebih. Lalu jualan pisau. Terus ini nyoba jualan hewan kurban. Dari semua produk yang pernah saya jual, yang sangat masuk ke hati itu, yang bisa bikin menangis, menetes air mata setiap saat itu jualan hewan kurban teman-teman. Gak tahu kenapa. Mungkin saya pernah baca hadis, jika kita memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim, itu juga akan bikin kita bahagia juga. Mungkin teman-teman yang sering bansos, yang sering mengasih bantuan-bantuan mungkin ke Palestina atau ke daerah-daerah bencana, yang setiap kali ada bencana ada dia, setiap kali bencana ada dia, walaupun gak ada bayarannya, cuman rasa kepuasan di hatinya itu luar biasa teman-teman. Masya Allah. Saya baru merasakan ini dari semua usaha yang saya lakukan. Dari semua produk barang yang saya jual, ini adalah yang paling bahagia teman-teman. Menjual hewan kurban adalah jualan yang paling bahagia. Walaupun secara profit dan ada beberapa yang rugi. Ada beberapa yang orang bawa uang sekian, barangnya nggak ada. Adanya yang itu ambil aja pak, di bawah modal. Saya jual, yang penting bapak emang buat kurban sendiri. Iya buat kurban. Orangnya nangis, saya pun nangis. Dipeluk saya, semoga Allah menerima kebaikan abang. Makasih banyak bang, jazakallah khair. Dipeluk saya, dia nangis, saya nangis. Saya bilang, bawa pak, apa-apa saya bilang. Iya usaha saya banyak di bidang yang lain dan insya Allah profit. Dan mungkin andaikan ada rugi di usaha yang lain, tapi tidak sebesar insya Allah bisa menutupi kerugian di jualan adha. Tapi ya pada akhirnya tetap profit teman-teman. Masih ada profitnya. Dan rasa senangnya itu yang tidak bisa dibeli teman-teman. Saya sering bilang kalau di status WA, uang itu bisa dicari teman-teman. Cuman kalau pala pusing udah gak ada yang jual ya. Jadinya kalau kita jualan, kalau ruwet itu pusing, saya nggak mau teman-teman. Saya udah jualan banyak produk, udah nemuin banyak sekali pembeli, model-model pembeli. Dan biasanya kalau yang di awalnya udah pusing, orang yang udah ruwet, kedepannya bakal lebih ruwet teman-teman. Dari awalnya udah banyak tanya, nanti kedepannya tetap banyak nanya, sampai barangnya datang pun kadang komplain. Itu saya menghindari di situ teman-teman. Mungkin buat yang lain ngomong sombong, orang sombong, nolak rezeki segala macam, nggak apa-apa teman-teman. Bukan nolak rezeki, selama kita masih ada nafas nih, bisa nafas nih, rezekinya tetap ada. Dimanapun kita, di lubang semut pun rezekinya akan datang ke sana teman-teman. Asal kita masih usaha dan masih tawakal, buka toko setiap hari, masih posting barang, insya Allah ada rezekinya teman-teman. Walaupun kita, jadi jual beli itu bukan semata-mata karena kita butuh pembeli teman-teman, tapi pembeli juga butuh penjual. Kita ini saling membutuhkan, bukannya hanya satu belah pihak saja yang membutuhkan satu belah pihak, tapi dua-duanya ini saling butuh. Paham ya? Saya selalu berprinsip seperti itu teman-teman. Kenapa dia bisa datang ke kita? Karena dia butuh kita. Kenapa kita bisa posting? Karena kita butuh uangnya dia. Ya. Jadi kalau misalnya penjualnya nolak, ini ada sebab nih teman-teman. Kita nolak tuh bukan asal nolak ya. Kita ada kriteria yang harus kita tolak, itu orang yang seperti ini dan seperti ini harus kita tolak. Kalau kita lanjutkan, ini lebih parah. Saya jualan itu teman-teman, bukan saya sombong ya. Dari kelas 1 SMA ini udah jualan teman-teman. Udah jualan, insya Allah udah tahu beberapa karakter pembeli root udah saya skip duluan. Seperti itu teman-teman. Jadi semua itu udah ada sistemnya yang saya ciptakan sendiri, bukannya pakai sistemnya orang. Cara belinya udah saya bikin via foto, screenshot gitu, atau via video, silahkan di screenshot. Kalau misalnya dia udah nggak mau ikut cara ini, insya Allah kita akan ditindas terus nih. Dari awalnya kita udah harus saling harus saling ridho. Caranya seperti ini pak, kalau mau beli saya, kalau bapak mau silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Insya Allah rezeki saya udah ada dari tempat yang lain, bukan melalui bapak. Seperti itu bapak. Tapi gitu aja teman. Ini ini cuman ini aja teman-teman ya. Cerita-cerita doang, ini nggak ada jualan pisaunya.
Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Insya Allah saya akan giveaway buat pisau Jerman buat teman-teman yang udah beli domba. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima hewan kurban kita yang kita sisihkan, yang katanya Rasulullah SAW itu adalah lebih baik daripada sodakoh. Ya, kurban itu ganjarannya besar, Pak. Lebih baik daripada sodakoh. Kalaupun sodakoh aja udah Rasulullah udah di Al-Quran udah bilang, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba, ya kan? Dari satu biji itu nanti akan jadi 7 bulir, 7 itu akan jadi 100. Kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Saya juga lupa ingat. Pokoknya kalau nggak salah seperti itu. Itu ganjarannya seperti itu Pak. Jadi dari 1 bisa jadi 700 berarti. Nah, katanya kurban itu lebih baik daripada sodako. Berarti kurban itu ganjarannya lebih besar lagi daripada sodako. Makanya kita harus bersemangat berkurban dan membantu orang yang berkurban. Jangan aji mumpung. Jangan jadi calo yang kemahalan. Ada calo yang mintanya 10 juta. Ada, dan real. Dan itu dari golongan kita, teman-teman kita sendiri. Info-info mintanya 10 juta Pak. Info doang. Nggak miara, nggak nyombor, nggak ngasih makan ampas dan lain-lain. Mintanya berapa? 10 juta rupiah. Allah Ustaz. Di mana dakwah halalnya? Di mana dakwah halalnya? Di mana? Saya bingung, saya bilang, ya Allah Rabbi, kasihan petani, kasihan mudohi, orang yang berkurban ini. Orang yang mengeluarkan uangnya gitu. Nyari uang itu tidak mudah Bapak-bapak, tidak mudah. Butuh, ya mungkin ada yang mudah, dimudahkan oleh Allah, tapi biasanya tidak semudah itu teman-teman. Nyari uang 10 juta itu ya insyaallah. Tapi saya tuh tujuannya cuman bantu orang ibadah teman-teman. Bantu orang berkurban karena saya tahu kondisi sekarang itu lagi sangat sulit. Saya pun mengalaminya. Saya ada momen di bulan-bulan dimana agak penjualan itu udah sulit. Saya ngomong juga ke karyawan juga, ya semoga aja kita kedepannya akan lebih baik. Cuman saat ini agak sulit saya bilang. Teman alhamdulillah kedepannya mudah setelah itu. Intinya berbaik sangka sama Allah. Dan ya tetap usaha, berdoa tetap. Ya, kita jalani sunatullah, kita jalani sebab-sebab yang mendatangkan kesuksesan. Oke teman-teman, gitu aja buat hari ini. Nanti insya Allah kita akan jualan pisau lagi setelah ini teman-teman. Saling mendoakan. Buat teman-teman yang tahun ini belum berkurban atau yang sudah berkurban, pesan saya satu, siapkan kurban tahun depan mulai hari ini. Mulai hari ini nabung semampunya. Kita siapkan kurban terbaik di tahun depan mulai hari ini teman-teman. Mulai hari ini. Kalau mau kurban 1 ton, 2 ton, 3 ton mulai hari ini. Mau kurban domba yang murah yang harga 1 juta rupiah mulai hari ini ditabung. Jadi ketika mengeluarkan uang tidak berat. Kita yang tahu kapasitas kita semana, kapasitas dana kita semana, maksimalkan itu teman-teman, maksimalkan ibadah. Wallah teman-teman, saya cerita, kita yang tahu amal ibadah kita seberapa banyak, kita yang tahu dosa kita seberapa banyak. Kalimatnya, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Kita hitung teman-teman, gimana sholat kita, 5 waktu kita, apakah udah di masjid, apa masih di rumah. Coba hitung puasa kita, Ramadan doang, apa ada sunahnya. Kita bisa hitung semua. Buat teman-teman yang diberikan kelapangan harta, maksimalkan harta kita untuk menuju surganya teman-teman. Saya cuma memberikan nasihat untuk diri saya terutama teman-teman, dan untuk teman-teman. Hidup ini tidak lama teman-teman. Insya Allah setelah ini kita akan tua, dan bahkan juga udah ada yang tua. Setelah itu juga udah gak ada lagi teman-teman. Udah gak berharga lagi, harta itu udah gak berharga teman-teman. Kita pergunakan untuk beribadah di jalan Allah. Pintu surga itu ada banyak. Tidak mesti semua orang hafal Quran, tidak mesti semua orang itu bisa puasa Senin Kamis, Ayamul Bid. Tapi bisa melalui jalur sedekah, bisa melalui jalur kurban, bisa melalui banyak cara teman-teman. Berbuat baik dengan tersenyum bisa. Bahkan orang yang memberi minum hewan pun bisa jadi masuk surga karena keikhlasannya. Ya, pintu surga ada banyak. Kita manfaatkan sebaik mungkin peluang-peluang itu teman-teman.
Tapi gitu aja dari saya. Mohon maaf, ini isinya cuman curhatan doang. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.